Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami. Pada pertemuan hari ini, kami akan memberikan sebuah materi, yaitu tentang pengertian dan ciri-ciri drama dan keterampilan berbahasa. Sebelum lanjut, saya ingin memberikan pantun nih untuk kalian. Ke pasar beli pepaya, jangan lupa membeli manggis. Halo teman-teman semua, kenalkan aku Mira. Aku Dea. Aku Puspa. Aku Arimas. Aku Masayu. Di video kali ini ada 6 pokok pembahasan yang bikin kamu penasaran. Yang pertama, pengertian dan ciri-ciri drama. Yang kedua, jenis-jenis drama. Yang ketiga, unsur-unsur drama. Yang keempat, pengertian keterampilan berbahasa. Yang kelima, ciri-ciri keterampilan berbahasa. Dan yang terakhir, jenis-jenis keterampilan berbahasa. Langsung saja yuk, kita akan belajar tentang drama. Yang pertama adalah pengertian drama. Teman-teman semuanya, mungkin dari teman-teman sudah tidak asing lagi nih tentang yang kata drama. Drama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, adalah karya sastra berbentuk syair atau prosa yang bertujuan menampilkan gambaran, kehidupan, dan karakter manusia melalui aksi atau dialog yang dipentaskan. Drama itu berbeda loh dengan bentuk sastra lain yang dinikmati lewat bacaan. Drama memiliki keunikan karena bisa disaksikan secara langsung di atas panggung. Drama itu seringkali merefleksikan kenyataan dari situasi dan nilai-nilai yang disampaikan. Drama juga memiliki struktur cerita yang jelas, meliputi eksposisi, konflik, klimaks, dan penyelesaian, serta memperlihatkan interaksi antar tokoh yang hidup dan ekspresif. Drama diciptakan dalam berbagai tujuan yang berbeda, baik dalam ranah pendidikan, hiburan, maupun sosial. Salah satu tujuan dari drama adalah menyampaikan pesan moral, sosial, dan budaya kepada penonton atau pembaca secara menarik dan menyentuh. Nah, selain itu, drama juga memiliki banyak sekali manfaat dalam kehidupan individu ataupun masyarakat. Bagi siswa atau pelajar, mempelajari dan bermain drama dapat meningkatkan kemampuan berbicara, menyimak, membaca, dan menulis secara terpadu. Drama juga melatih kepercayaan diri, keterampilan bekerja sama, dan kemampuan menyampaikan pendapat secara efektif. Nah, itu tadi adalah pengertian tentang drama. Sekarang, apa sih itu ciri-ciri drama? Teks drama memiliki ciri-ciri khas yang membedakan dari jenis karya sastra lainnya. Nah, seperti puisi dan prosa. Jadi, ciri-ciri ini membuat drama menjadi bentuk seni pertunjukan yang utuh, yang memadukan unsur sastra, seni peran, musik, dan visual. Nah, ada nih 7 ciri-ciri dari drama. Yang pertama yaitu cerita disampaikan lewat dialog dan monolog. Yang kedua yaitu memiliki tokoh atau karakter yang diperankan. Nah, jadi ini dia yang paling seru teman-teman. Nah, drama itu punya tokoh-tokoh dengan karakter yang unik. Nah, ada yang kalem, ada yang meledak-ledak, bahkan ada yang cuma lewat tapi bikin ngakak. Nah, semua di permainan sama aktor yang totalitas dan dari make up sampai gestur. Nah, biar apa teman-teman? Jadi biar penontonnya percaya. Ini sebenarnya si tokoh itu deh. Nah, bukan sekedar orang numpang lewat di panggung, teman-teman. Nah, yang ketiga yaitu mengandung konflik dan juga ketegangan. Nah, jadi drama tanpa konflik itu kayak mie instan tanpa bumbu. Hambar banget teman-teman. Nah, konflik itu bisa dari hati si tokoh atau ribut sama tokoh lain. Disitulah serunya. Jadi penonton ikut tegang, emosi naik turun kayak lagi nonton sinetron.
Nah, konflik itu yang bikin cerita makin greget. Yang keempat yaitu dipentaskan di atas panggung dengan properti yang mendukung. Nah, teman-teman, di drama itu bukan cuma duduk dan ngobrol doang, tapi juga ada aksinya. Nah, di atas panggung itu ada loh properti keren kayak kursi, meja, bahkan mungkin pohon kelapa palsu. Nah, semuanya itu buat ngidupin suasana biar penonton bisa ngerasa, wah, ini lagi di hutan beneran ya. Properti itu bahkan bumbu tambahan buat memperkuat cerita loh teman-teman. Yang kelima yaitu disajikan di hadapan penonton sebagai hiburan. Nah, drama itu bukan buat disimpan di laci loh teman-teman, tapi buat ditonton rame-rame. Nah, bisa saja ditonton langsung di panggung, bisa juga lewat rekaman. Nah, penonton itu sangat penting loh, karena reaksi mereka bikin suasana makin seru. Nah, jadi drama tuh seni yang hidup berkat penonton juga. Yang keenam, yaitu didukung dengan unsur musik dan pencahayaan. Nah, kalau tiba-tiba musik mendayu dan lampu remang-remang, siap-siap teman-teman, pasti adegan sedih. Nah, musik dan pencahayaan itu bukan hiasan, tapi mengatur emosi. Nah, tanpa musik, adegan romantis bisa saja gak seru. Tanpa lampu, adegan horor malah kayak mati lampu beneran. Haha. Yang terakhir ini adalah memiliki durasi pementasan tertentu. Nah, teman-teman, drama itu ada durasinya loh. Nah, biasanya antara 1-3 jam. Nah, dibagi jadi beberapa babak. Nah, jadi biar penonton nggak capek nonton dari awal sampai akhir, kayak naik roller coaster. Nah, ada loh, ada naik, ada turunnya, ada lalu klimaks, dan akhirnya selesai dengan tepuk tangan yang meriah. Nah, itu tadi ciri-ciri drama. Selanjutnya yaitu jenis-jenis drama. Drama memiliki beragam jenis berdasarkan isi cerita, cara penyampaian, serta gaya pementasannya. Nah, ada 9 jenis-jenis drama. Yang pertama, tragedi. Drama tragedi adalah jenis drama yang menyuguhkan cerita yang menyedihkan atau memilukan. Umumnya, drama ini menggambarkan penderitaan, kematian, atau nasib malang yang menimpa tokoh utama atau protagonis. Yang kedua yaitu komedi. Drama komedi merupakan kebalikan dari tragedi. Drama ini bertujuan untuk menghibur penonton dengan alur cerita yang ringan, penuh humor, dan seringkali menyentuh aspek kehidupan sehari-hari secara lucu. Yang ketiga, tragikomedi. Tragikomedi adalah jenis drama yang menggabungkan unsur-unsur dari tragedi dan komedi. Tragikomedi membuat penonton tertawa sekaligus terharu dalam satu pertunjukan. Yang keempat adalah opera. Opera adalah jenis drama musikal yang seluruh dialognya atau narasinya disampaikan melalui nyanyian dan bukan ucapan biasa. Opera membutuhkan keterampilan vokal yang tinggi karena penyampaian emosi, konflik, dan percakapan dilakukan dalam bentuk lagu yang diiringi orkestra. Opera sangat populer di Eropa dan memiliki struktur yang megah serta unsur estetika yang kuat. Yang kelima, melodrama. Melodrama mirip dengan opera karena menggunakan iringan musik dalam pementasannya. Namun, perbedaannya terletak pada penyampaian dialog. Yang keenam, farse. Farse adalah drama yang menampilkan humor berlebihan atau bersifat slapstick, yaitu menggunakan gerakan atau reaksi yang dibuat-buat untuk memancing tawa penonton. Yang ketujuh, tableau. Tableau merupakan drama tanpa dialog, di mana pesan atau cerita disampaikan sepenuhnya melalui ekspresi wajah, gerak tubuh, dan posisi panggung. Yang kedelapan yaitu sendra tari. Sendra tari adalah perpaduan antara seni drama atau sandiwara dan tari. Dan yang terakhir yaitu drama kolosal. Drama kolosal adalah drama berskala besar yang biasanya menampilkan banyak pemain dan mengangkat kisah-kisah sejarah, kepahlawanan, atau legenda besar.
Nah, itulah tadi penjelasan terkait jenis-jenis drama. Sekarang kita beralih ke unsur-unsur drama. Nah, unsur-unsur drama itu ada dua, teman-teman. Yang pertama itu ada unsur intrinsik, dan yang kedua itu ada unsur ekstrinsik. Nah, sekarang kita akan membahas terkait unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah komponen yang membentuk isi atau struktur dari teks drama itu sendiri. Di dalam unsur intrinsik itu ada tema yang merupakan gagasan utama atau ide pokok yang menjadi dasar cerita drama. Kemudian ada alur, yaitu rangkaian peristiwa dalam drama yang disusun berdasarkan hubungan sebab akibat. Nah, dalam drama, alur itu dibagi ke dalam tahapan orientasi atau pengenalan, komplikasi atau permasalahan, evaluasi, resolusi atau penyelesaian, dan koda atau penutup. Selanjutnya, ada tokoh dan penokohan, yang dimana tokoh adalah karakter dalam drama, sedangkan penokohan adalah cara pengarang menggambarkan watak dan sifat tokoh melalui dialog, tindakan, reaksi, dan hubungan antar tokoh. Kemudian ada latar. Nah, latar adalah tempat, waktu, dan suasana di mana peristiwa dalam drama itu berlangsung. Di dalam latar itu ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kemudian yang terakhir adalah amanat. Nah, amanat ini adalah nilai atau pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada penonton. Nah, itulah dia terkait unsur intrinsik drama. Sekarang kita akan membahas terkait unsur ekstrinsik drama. Unsur ekstrinsik itu adalah faktor-faktor dari luar cerita yang mempengaruhi keberhasilan pementasan drama. Dalam unsur ekstrinsik drama itu terdapat tim kreatif dan produksi yang termasuk adalah sutradara, penulis naskah, penata panggung, penata cahaya, penata musik, penata rias, dan juga kostum hingga pengarah gerak. Kemudian ada aktor dan juga pemeran. Nah, pemeran memiliki peran sentral karena mereka adalah penghidup tokoh-tokoh dalam drama. Selanjutnya, kondisi sosial dan budaya. Nilai-nilai sosial, politik, budaya, hingga kondisi ekonomi masyarakat juga dapat mempengaruhi isi cerita serta bagaimana penonton menanggapi pementasan drama. Dan yang terakhir adalah pendanaan dan dukungan teknis, yang dimana pementasan drama ini membutuhkan dana untuk membiayai kebutuhan produksi seperti kostum, properti, sewa tempat, dan promosi. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait pengertian keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa Indonesia secara efektif dan efisien untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari, baik secara lisan maupun tulisan. Yang selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri keterampilan berbahasa. Yang pertama, ada bersifat aktif dan produktif. Yang kedua, bersifat reseptif. Yang ketiga, memiliki tujuan komunikatif. Yang keempat, berhubungan dengan konteks sosial dan budaya. Yang kelima, mencerminkan kemampuan berpikir. Yang keenam, bersifat terpadu. Yang ketujuh, memerlukan latihan dan pembiasaan. Yang kesembilan, menuntut kepekaan terhadap situasi dan lawan bicara. Yang kesepuluh, menuntut ketepatan dan kejelasan. Nah, sekarang kita beralih ke jenis-jenis keterampilan berbahasa. Yang kedua, ada berbicara. Berbicara adalah keterampilan berbahasa yang produktif, digunakan untuk menyampaikan ide, informasi, perasaan, atau pendapat kepada orang lain secara lisan. Yang ketiga, ada membaca.
Membaca merupakan keterampilan berbahasa reseptif yang melibatkan aktivitas memahami makna dari teks tertulis. Yang keempat, itu ada menulis. Menulis adalah keterampilan berbahasa produktif yang melibatkan kemampuan menuangkan gagasan, informasi, atau perasaan dalam bentuk tulisan yang terstruktur dan mudah dipahami. Nah, itu dia penjelasan dari materi kami, yaitu pengertian dan ciri-ciri drama dan juga keterampilan berbahasa. Waduh, teman-teman, kayaknya nih udah pada ngantuk ya. Jadi, saya ingin beri satu pantun nih. Burung nuri di atas dahan, cakep. Warnanya cantik, penuh pesona, cakep. Daripada kita diam-diaman, yuk kita seru-seruan bersama. Oke teman-teman, saatnya kita ice breaking. Teman-teman, akhirnya sudah terlihat ya wajah gembiranya. Nah, karena sudah gembira, yuk kita kuis dulu. Jangan lupa di-scan ya teman-teman. Nah teman-teman, akhirnya kita sudah selesai pada penjelasan materi kita hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mendengarkan, menyimak, dan juga berperan aktif pada materi kita hari ini. Semoga apa yang teman-teman sudah pelajari dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa lagi.